Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirah. Amma ba'du, para habaib, para ulama, para asatidah yang sangat saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena ada juga yang saya gak kenal. Jadi bukan tidak sopan. Mudah-mudahan kita doakan mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa katharallah bi'amthalihim amin. Bapak RW yang saya cintai, Bapak Asmat Dian, serta pengurus masjid yang sangat saya muliakan, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah pagi ini duduk di masjid dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini akan menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah adalah anugerah Allah yang paling berharga buat kita. Lahirnya Nabi Muhammad adalah rahmat Allah yang luar biasa buat kita. Lahirnya Nabi Muhammad adalah nikmat Allah yang paling mahal buat kita. Alhamdulillah lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diatur yang namanya wanita itu agar supaya dia terhormat dan mulia. Hai laki-laki muliakan wanita, hai laki-laki hormati wanita. Jangan kau sentuh wanita kecuali kau nikahinya terlebih dahulu. Mulia gak bu? Mulia gak bu? Lihat. Hai laki-laki, kau ingin menikahi wanita, bawa mas kawin. Mahal gak bu? Mahal gak bu? Nah jadi wanita derajatnya diangkat karena lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang laki-laki, yang wanita, semuanya menjadi mulia karena kita ikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Di mana dalam surah Yunus Allah Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kabarkan olehmu ya Rasulku Muhammad kepada seluruh umatmu, dengan sebab mereka menerima karunia Allah, dengan sebab mereka menerima rahmat Allah, dengan sebab mereka menerima nikmat dari Allah, hendaknya mereka gembira dan mereka rayakan.
Jadi kita memperingati Maulid Nabi ada isyarah dari Allah dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama, para habaib kompak semuanya mengatakan, berpendapat bahwa memperingati Maulid Nabi hukumnya sunnah. Jadi memperingati Maulid Nabi hukumnya sunnah. Karena dalam rangka bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau baca di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an, guru besar Masjidil Haram, beliau berfatwa bahwasanya memperingati Maulid Nabi hukumnya sunnah. Tuh. Mudah-mudahan ya kita bersama-sama dengan memperingati Maulid Nabi dapat pahala. Insya Allah nanti kita dekat dengan Nabi Muhammad pada hari kiamat. Insya Allah kita masuk surga nanti bersama-sama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Jadi lahirnya Rasulullah begitu berharga, begitu bernilai. Oleh sebab itulah kita pantas bersyukur kepada Allah dan juga pantas bersyukur kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pantas kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai aku, dia akan bersama-sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bersama-sama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena kita cinta kepada Nabi. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, buktikan dalam sebuah makalah ulama, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa mencintai sesuatu, barang siapa mencintai seseorang, maka dia banyak-banyak menyebutnya. Orang kalau udah cinta umpamanya sama si Mumun, kita cerita apa aja baliknya ke Mumun terus. Kita lihat perempuan di sana orangnya baik, oh Mumun juga begitu, nah, karena dia demen sama si Mumun. Jadi setiap saat yang dia ceritain si Mumun, kenapa? Karena dia cinta sama si Mumun. Begitu juga kalau kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi di sini udah baca rawi, alhamdulillah. Ulama mengatakan inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Pakaipa inda dzikrin nabi. Ketika disebut-sebut para wali saja sudah turun rahmat Allah. Apalagi kalau yang disebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan turun rahmat pada hari ini. Di tempat ini insya Allah Masjid Al-Huda ini insya Allah cepat selesai. Amin ya rabbal alam. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi menyuruh kita. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Berselawatlah kamu kepadaku, sesungguhnya salawatmu itu sampai kepadaku. Jadi kalau kita berselawat, Nabi tahu. Siapa orang yang senang salawat, Nabi tahu. Sama orang yang anti salawat, Nabi juga tahu.
Nah, mudah-mudahan kita di sini senang selawat semuanya. Mudah-mudahan di sini kita cinta selawat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena selawat itu zikir yang sangat luar biasa. Karena kalau kita zikir selawat, Bu, Ibu tahu gak tuh ada masjid yang di situ gede itu? Masjid Gubah emas, tahu gak Bu? Pernah gak ke situ? Ah iya, orangnya itu dari dulu dekat sama saya, almarhumah Ibu Juju, namanya Dian Zuhriyah Maimun Ar-Rasyid. Suaminya CS saya. Suaminya itu orang Medan, Melayu Medan. Bukan orang Arab. Kalau Haryono nyebut sembarang orang Arab. Di TV saya lihat itu bohong, nggak benar. Suaminya itu orang Melayu Medan. Haji Maimun Ar-Rasyid, dari dulu teman saya. Dulu dia kerjanya di Pelindo 2. Dia pernah kepala pelabuhan Palembang sama saya dari dulu. Kayaknya bukan main. Oh, siapa? Ibu Zuhriyah. Karena saya kenalnya dari dulu, masih dia biasa aja kenal sama saya. Saya panggilnya Wak Juju. Jadi dari yang lain belum kenal udah sama saya tuh. Dari mulai berangkatin orang haji 2 orang, lalu 4 orang, sampai banyak orang, saya tuh yang disuruh tunjuk. Rumahnya yang besar, duduk orang semuanya. Dia kalau sama saya ngomongnya lo gue aja. Lo tunjuk, gue berangkatin haji ya orang yang gue tunjuk. Tahun 92, 93, 94 tuh. Jadi saya tunjuk aja, Ibu berangkat. Ibu ini berangkat, Bapak ini berangkat. Ada nenek-nenek saya tunjuk, ini pingsan. Kenapa? Girang kali ya, seneng. Tapi yang jelas, ya, orang yang begitu hebat, amalannya apaan? Amalannya ini yang luar biasa. Dia dapat ijazah di Mekah. Amalannya baca bismillah 40.000, sholawat 40.000. Salawatnya salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu doang. Satu saat saya diundang oleh beliau, diteleponin nih. Udah tahun berapa ya, tapi belum ada tanah di situ belum. Dipanggil saya ke rumahnya, habis subuh lu datang ke rumah gua. Ya Wak, datang saya. Saya datang ke sana, penjaga bilang, Ustadz tunggu aja tuh di situ. Saya duduk di sini, dia di kebun lagi keliling. Megang gituan tuh. Buat ngitung ya. Terus begitu udah jam 8 baru dia nyamperin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cium tangan sama dia, emang seperti kakak adik. Saya bilang, Wah, kenapa begini? Disuruh datang habis subuh. Di sini cuma dapat teman sama teh doang sama kowe. Iya. Dia duduk dekat saya. Gue pengen kasih tahu lo, ini yang gue baca. Ini gue baca dari Isya nih. Tuh, dia lagi mau baca tuh, kalau dia baca sekalian tuh dari Isya. Ntar sholat subuh, disolat dulu, dia terusin lagi, jam 8 baru habis. Apa yang dia baca? Sholawat. Masya Allah, Ibu Dian itu Bu, punya kilang minyak di Brunei. Punya apartemen di Australia. Punya kapal tanker 2 di Brazil. Ini kan yang orang pada kagak tahu. Makanya duitnya banyak. Dia bangun itu masjid, saya diajak ke situ Bu. Waktu dia mau beli tanah, diajak saya. Dia lo setuju gak nih gue beli tanah nih. Saya lihat nih dibeli gereja. Ada situ dulu. Gereja tua. Wah, setuju. Karena saya lihat, gereja dibeli asik nih, karena gitu. Dia beli, nanti gue pengen di sini jadi 80 hektar. Gue biaya sekarang gue udah siapin 2,5 triliun. Oh, duitnya banyak dia.
Saya baru pertama kali selama hidup saya, kan sekarang udah jalan 66, ya. Baru sekali sepanjang hidup saya lihat orang Jakarta, orang Betawi, orang Indonesia yang jadi bos, orang Barat yang jadi kuli. Tuh di situ, orang Italia itu yang masangin emas di atasnya. Kita begini aja, wah gitu dulu. Tapi begitu banyak ulama yang ke situ, saya minggir. Saya udah permisi media, wah udah banyak nih orang, minggir. Mau kemana lo? Dia marahin, enggak udah jangan marah. Saya minggir dah. Kenapa? Karena kalau udah banyak ulama ke rumah orang kaya, saya nggak betah saya. Saya nggak biasa begini-begini sama orang. Ya, tapi saya lihat Ibu Dian itu hebat. Kenapa? Karena baca sholawat. Ternyata saya baca di dalam kitab Barokatus Sholawat. Ada sholawat yang istimewa namanya sholawat Jibril. Itu sholawat Jibril, sholawat yang hebat. Kenapa saya bilang sholawat yang hebat? Karena dijadikan mas kawinnya Nabi Adam menikahi Siti Hawa. Jadi Hawa dinikahi Nabi Adam alaihi salam, mas kawinnya sholawat Jibril. Nabi Muhammad belum lahir, sholawatnya udah ada. Bahkan kalau kita baca dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada nabimu dan sampaikan salam selamatmu kepadanya. Allah berselawat kepada Nabi. Kalamullah itu qadim. Kalamullah tidak ada permulaannya. Berarti Allah sudah berselawat kepada Nabi Muhammad sebelum menciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat, Nabi Muhammadnya belum lahir ke dunia. Nabi Adam berselawat, Nabi Muhammadnya belum ada. Kira-kira di sini ada gak orang belum lahir udah terkenal, ada gak? Lah kita udah lahir lama juga gak terkenal kita. Tuh. Nabi Muhammad sudah dibacain sholawat oleh Allah, oleh malaikat. Dan pernikahan Nabi Adam dengan Hawa, mas kawinnya sholawat, namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di dalam kitab Barokatus Sholawat, man qara'aha arba'ina alfa marratin fatahallahu lahu abwabar rizqi. Barang siapa yang membaca sholawat Jibril itu 40.000 kali, niscaya Allah Ta'ala membukakan baginya pintu-pintu barokah, pintu-pintu rizki. Masya Allah. Saya baca terus tuh kitab. Ada kisah. Rupa-rupanya di kitab itu ada ceritanya. Tuh. Keberkahan sholawat Jibril nih. Nah jadi dia bilang, mami, papi mau insaf. Kata bininya, alhamdulillah papi, ngapain jadi preman? Musuh banyak, duitnya kagak halal, kita makan haram, hidup tidak tenang. Alhamdulillah kalau papi insaf. Iya, nanti papi mau nyari pekerjaan baru. Iya. Mulai dari bilang insaf sampai 2 minggu kagak dapat pekerjaan. Mikir dia, waduh, ini 2 minggu nih. Duit udah habis. Dia lagi duduk di depan rumahnya sama bininya. Orang lewat rombongan. Kata bini, waduh papi ini orang banyak mau kemana? Kata suaminya, oh ini mau nyari rizki kali. Emang otaknya udah ke duit mulu dia.
Mau nyari rizki kali. Ayo udah, ikut. Begitu dia ikut nggak taunya ini orang mau ke majelis taklim. Oh, majelis taklimnya kayak Makmur Murad tuh. Ya, dia mau datang ke situ. Orang pada ngikut. Dia ngikut juga. Begitu sampai, majelis taklim kata bini. Papi, gimana papi? Udah duduk, malu balik lagi lah. Dia duduk. Begitu dia duduk, si kiai sedang menjelaskan sholawat Jibril tadi. Dia jelasin latar belakangnya, semuanya ceritanya, dia jelasin. Barang siapa yang membaca sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 40.000 kali, Allah Ta'ala akan bukakan pintu-pintu rizki. Wah, ini mantan preman udah langsung nedin nih. Emang yang mau dicari apaan? Rizki. Nedin nih. Langsung, mami kita pulang. Kan belum selesai, udah atuh aja jangan kebanyakan. Pulang di jalanan dihafalin tuh. Sambil jalan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suaminya sambil ngeteh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kagak pernah berhenti, bini sambil masak, baca sholawat. Udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, orang kampung bilang, wah ini rumahnya kiai sholawat. Preman udah jadi, ya ini kiai sholawat. Tapi bininya bilang sama suaminya, papi, kayaknya sholawat udah banyak banget kita baca lah, hasilnya mana? Kata suaminya, sabar. Kita berdoa aja sama Allah. Yang penting baca sholawat jangan berhenti. Iya, kata. Tahu-tahu ada tamu, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Dibukain pintu, silakan masuk. Disuruh duduk, disediain teh. Udah ngeteh, udah apa, baru dia tanya, bapak ini siapa, dari mana, tujuannya apa. Itu orang jawab, saya ini kurir istana. Saya diperintah oleh raja ke sini untuk menjemput kiai sholawat. Dia bilang, kiai sholawat siapa? Bapak. Wah, udah pak, orang sini semuanya bilang kiai sholawat. Raja bilang, bapak ini kiai sholawat. Jadi saya diminta jemput bapak sekarang kiai sholawat untuk bawa ke istana. Bininya colek, kan bini kalau dengar istana udah girang aja tuh gak ya? Bini. Tapi udah rest dah. Bini emang begitu. Akhirnya dia berangkat, bininya dibawa. Sampai di istana udah dia salam, dijawab salamnya, disuruh duduk. Raja bilang, kiai sholawat, saya undang kiai sholawat ke sini karena saya mohon bantuan kiai sholawat. Bantuan apa Tuan Raja? Mahkota kerajaan hilang. Mahkota kerajaan itu yang suka dipakai waktu lagi acara resmi. Ada berliannya emang tuh. Dicolong, hilang. Oh begitu, iya. Begini kiai sholawat, kata Raja. 2 minggu yang lalu saya udah undang 21 kiai. Nginep di rumah saya seminggu, ngedoain supaya mahkota kerajaan ditemukan, tapi nggak ada hasilnya. Kiai begitu dengar begitu ngeri, wah, kiai aja 21 jebol, lah kagak mempan gimana gua ya bukan kiai. Dia mikir, raja, saya nggak berani raja. Oh harus. Itu kiai doa 21 orang seminggu nginep di istana, kagak mempan doanya. Kenapa? Itu dia. Suka pada minta apaan?
Hitung-hitungan berapa duit, berapa duit. Sekarang model begitu juga. Ya Allah, ngeri banget. Kata Kiai Salawat, Raja, saya nggak ada. Oh, harus mau. Kalau nggak mau, kita penjara. Bininya colek. Papi, daripada penjara, iyain aja. Karena bininya bilang begitu, akalnya keluar. Preman, akalnya banyak. Ya Tuan Raja, saya terima, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Saya minta malam pertama saya dikirimin ayam bakar 1 ekor. Malam kedua saya minta dibawain ayam bakar 2 ekor. Ketiga 3 ekor, keempat 4 ekor, kelima 5 ekor, keenam 6 ekor, ketujuh 2 ekor. Jadi dia mau kerjain 7 malam. Apaan yang dibaca? Lah kagak bisa apa-apaan, oh preman baru insaf. Oh itu aja kata Raja. Iya ada lagi ya? Enggak. Wah gampang. Deal deh salaman. Pulang. Ini hebatnya sholawat Bu. Ini luar biasanya sholawat. Begitu kayak sholawat pulang, Allah Ta'ala gedor hatinya pencuri itu. Yang mencuri mahkota. Tiba-tiba mereka bilang, waduh yang baca doa kayak sholawat nih. Gawat nih. Ketakutan malingnya. Akhirnya maling bikin rapat paripurna. Akhirnya maling rapat paripurna tuh maling. Rapat hasil rapat maling, yuk kita intip kiai sholawat. Maka maling mengutus 1 maling ngintip kiai sholawat. Diintip jam 9 malam. Kiai sholawat ngapain nih? Ya emang ngapain? Emang nggak bisa apa-apaan. Bisanya apa? Sholawat doang. Kiai sholawat lagi baca sholawat diintip sama dia. Kebetulan itu ayam bakar udah sampai. Kan ayam bakar ada aromanya, ada baunya enak, sedap. Kata Kiai Salawat, Mami, alhamdulillah Mi datang 1. Maksudnya apa? Ayam. Lah ini maling lagi ngintip, datang Mi 1 kabur dia. Dia lapor sama teman-teman, wah gawat-gawat, dia tahu aja gua ngintip katanya. Lah salah paham. Rapat paripurna kedua, maling-maling itu. Keputusannya, intip lagi. Harus ada saksinya, berdua. Lah malam kedua ayamnya berapa? Lah dia bilang, Mi, ini malam 2 Mi datang, wari lagi. Ya Allah, terus diintip ketahuan. Akhirnya malam terakhir, yuk kita datang rame-rame. Kalau dia tahu juga, berarti hebat. Kita nyerah aja, nyerah deh. Ini hebat nih orang. Dia datang situ rame-rame. Emang ayam pas datang juga, berapa yang malam ke-7? Mami, alhamdulillah semuanya datang 7, Mi, 7. Ini maling dengar, ya Allah dia tahu. Malingnya atau 7. Kebetulan terus. Langsung, dok, assalamualaikum, Kiai Salawat. Kaget dia. Waalaikumsalam, bukan itu. Kiai Salawat, nyerah. Loh, emang kenapa? Kami ini malingnya. Nih mahkotanya nih. Wah, kata bini, aneh dia, tajir. Bini emang begitu. Ini mah urusannya duit melolo. Orang sini bagaimana sih kagak paham dah. Tuh, kata bininya, wah ini enak. Disuruh duduk. Kami ini malingnya, kami pencurinya, kami nyerah. Tapi mohon, ini kan saya kembalikan nih katanya mahkotanya. Tolong minta sama raja supaya diberikan amnesti. Kami dimaafkan, dibebaskan. Ya deh, ayo ikut ke istana. Dia bawa ke istana. Begitu dia datang ke istana, raja girang banget. Kenapa? Mahkotanya bisa ditemukan. Berkah doanya siapa? Kiai Salawat. Kata raja, terima kasih Kiai Salawat yang luar biasa. Saya gembira sekali. Kiai Salawat minta apa saja kalau saya mampu saya kasih. Kata Kiai Salawat, raja yang saya minta ini pencurinya 7 orang, dia mau insaf.
Jadi saya minta dibebaskan. Oh, kalau itu permintaan ke salawat, saya bebaskan sekarang. Karena permintaan ke salawat, oh girang, nih maling yang 7 orang bebas. Kata raja, ke salawat minta apa lagi? Kan dia bingung, mau minta mobil Alphard, rumah pinggir empang. Oh gimana? Ya Allah. Dari bingungnya ke salawat, dia bilang sama raja, raja, enggak minta apa-apa. Bingung, enggak minta apa-apa. Raja makin salut, nih kiai nih bener nih. Enggak minta apa-apa, dia bingung. Makin tertarik raja, dipanggil tuh pembantu raja yang asistennya sini kan. Itu rumah saya yang saya baru beli itu isi semuanya, dapurnya isi semuanya, tempat tidur yang bagus-bagus. Saya hadiahkan untuk raja. Dah, bini nyolek, salam. Tajir. Bini emang begitu, bini. Dikasih rumah. Sholawat terkenal. Ini orang hebat. Padahal yang dibaca apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya raja datang ke situ. Kemudian orang ke situ pada minta tolong. Ada yang sakit udah 5 tahun, udah berobat kemana aja nggak sembuh, datang ke Salawat. Assalamualaikum, ke Salawat. Waalaikumsalam. Ke Salawat, tolong nih saudara saya udah 5 tahun berobat kemana aja, udah habis duit banyak. Ini nggak sembuh-sembuh, tolong ke Salawat ya. Ke Salawat orang baik. Iya. Ambil air di gelas, dibacain. Bacain apa? Lama kagak bisa lain. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali tip. Dah. Ya, mudah-mudahan baik. Baik. Sembuh, makin terkenal. Dia makin bingung. Ke Salawat makin bingung. Ada janda datang. Ada janda di sini. Nunjuk. Janda datang minta apa? Jodoh. Dilayani, didoain sama dia. Kalau saya pernah juga didatangi sama janda. Bu, ada janda ke rumah saya, Ustadz, tolong doain saya Ustadz biar dapat jodoh lagi. Saya bilang, maaf Bu, saya nggak bisa doain. Wah, Ustadz begitu. Enggak deh. Kenapa saya nyerah? Lah umur dia 80 tahun. Lah saya bilang mau janda begitu. Lah. Jadi sholawat doanya dikabulkan oleh Allah. Ini berkah sholawat. Akhirnya dari sangat hebatnya, kiai-kiai rapat. Sekarang kiai yang pada rapat. Yuk kita undang ke sholawat yuk. Akhirnya diundang ke sholawat, hadir hari Jumat di masjid yang paling bagus, yang paling tua. Masjid tua. Bangunan tua. Datang orang Islam, ulama-ulama pada datang, udah pada kumpul. Hari Jumat, ke sholawat datang, pakai robana. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Ding 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 ding. Dia makin bingung, gua kenapa jadi begini? Lah dia tahu diri dia siapa, orang nggak tahu. Nah, gue kenapa jadi begini, ada urusannya. Dia masuk ke masjid, ulama, kiai, umat Islam pada diri bangun. Nyalamin dia. Dia sholat sunat tahiyatul masjid. Sajadah paling tebal dia. Kiai tipis kiai. Dia bingung. Akhirnya panitia masjid bilang, para ulama, para kiai, umat Islam sekalian, hari ini kita dapat kedatangan atau dapat kunjungan dari ulama yang sangat penuh berkah. Kiai sholawat. Dia mah nunduk aja, orang bingung. Nunduk. Supaya tambah barokah, kita minta yang khutbah Jumat, kiai sholawat. Wah, kacau. Langsung pucat, lah kacaunya bagaimana nih. Tapi namanya mantan preman, akalnya gagal mati. Gitu.
Siap, Kiai Salawat siap. Siap, tapi ada syaratnya. Dia main di syarat mulu. Tempat saya khutbah berdiri kan dulu nggak pakai podium, sama pakai tangga gitu aja dari zaman dulu. Tempat saya diri khutbah, terus masjidnya gede ini panjang. Sampai sana terus sampai pintu dikosongin jarak 1 meter renggang. Emang dia mau lari dia. Terserah deh orang mau kutuk saya masa bodoh, orang mau celah saya masa bodoh, orang mau bilang apa saja masa bodoh, yang penting udah tajir, katanya begitu. Benar begitu giliran khutbah, dia kabur. Cuman assalamualaikum doang, habis azan dia kabur. Wuh. Ini kiai ngeliat dia kabur semuanya. Ada apaan dia kabur? Orang yang di dalam semuanya umat Islam kabur lagi. Lah kiainya kabur. Begitu orang udah di luar semuanya, masjidnya rubuh. Yang masjid tua. Kebetulan. Dia mah kagak tahu. Dia bingung, lah masjid kenapa jadi rubuh? Tapi kiai-kiai pada bilang, ini Kiai Salawat wali. Dia tahu aja masjid mau rubuh. Lah dia kagak tahu. Tapi di sini hebatnya, Allah Ta'ala bilang apa? Kiai Salawat, kau baca salawat setiap saat. Kau sebut-sebut kekasih aku. Kau sebut-sebut kecintaan aku. Bibirmu selalu basah. Menyebut-nyebut salawat kepada kekasih aku lindungi engkau. Aku selamatkan engkau. Itu yang hebatnya. Salawat Jibril. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.